Dua game di liga punya kiper gitu, wah ini benar-benar gua nggak habis pikir kita punya kiper yang levelnya begitu. Penurunan performa dari seorang di musim ini yang menurut gua ini parah banget, yang bikin di Februari ini kelam banget gitu ya bagi Hmm. kita Juventini gitu. Dan kalau lihat secara main sebenarnya Spalletti udah nemuin cara main, gua mainin seperti ini. Tapi baik lagi, sepak bola itu Kayak butuh apa ya? konsistensi gitu. Karena kalau lo main Penyiksaan buat Juventini. Nonton pertandingan kemarin. Ini mainnya nggak jelas gitu. eh, Ini maunya apa sih tim ini eh, mainnya kayak gini, terus responnya juga nggak jelas kayak gimana. Di babak kedua ya itulah nggak jelas aja gitu. Bentonarto. Ya, kawan-kawan kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan mengisi nih di Suara Juventini. Ya, seperti biasa gua tidak sendirian, selalu ditemani oleh para narasumber dan membership-membership kita yang selalu setia mengisi untuk di Suara Juventini. Ya, mukanya pada senep semua nih, tahu banget ya kan. Kita kenalkan dulu nih yang sering mengisi di Suara Juventini ya, Mas Adi, silakan dikenalkan dulu. Mungkin ada yang belum tahu nih. halo fans para Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Como. Wah, Waduh. aduh, Mas Adi dari Komo ternyata ya kan. Nah, oke, satu lagi yang sering juga mengisi di layar kaca YouTube kalian, Mas Bustan, mohon diperkenalkan. Mungkin banyak teman-teman juga yang di sana masih belum kenal siapa Mas Bustan ini. Ya, halo-halo semuanya, saya Bustan Juventini dari Jakarta. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan kalian untuk mengisi materi kali ini. Dan jangan lupa juga bagi para teman-teman yang ingin join seperti Mas Bustan atau Mbak Kartika atau rekan-rekan lain, monggo silakan di situ ada di deskripsi channel kita ada join membership kita karena dengan begitu kalian bisa berkesempatan nih gabung untuk cuap-cuap atau ngobrol tentang Juventus dan di situ juga akan tergabung dengan WA Group yang di sana berisi berita-berita terupdate mengenai Juventus. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, gua akan membahas review nih partai kemarin di mana Juventus akhirnya kalah. Aduh, nggak pernah menang, pakai baju baru ya kan, akhirnya kalah juga. eh Baik musim pertama, iya putaran pertama dan putaran kedua Juventus belum berhasil untuk mengalahkan Como karena waktu itu di Como kita kalah juga 2-0 dan di Allianz Stadium juga kalah 2-0. Nah, Juventus gagal menerima apa yang Spalletti saat ini berjalan karena melihat dipikir bisa bangkit setelah di bulan Februari ini banyak keterpurukan ya kan, belum pernah menang ya kan, apalagi kita berharap di kandang ini bisa membangkitkan mental kita sebelum berlaga di putaran kedua UCL melawan Galatasaray. Nah, melihat kekalahan ini nih, bagi para narasumber, gua ingin bertanya gimana perasaannya dulu nih. Untuk Mas Adi nih, silakan nih. Perasaan gua nggak kayak nonton tim Liga 2 ya, kayak nonton tim Persikat Depok kali, atau kayak nonton tim ya tim-tim yang nggak jelas, cuman menang nama merek-merek baju, Cop Miners, jago-jago mereknya Iya. doang. Tapi kalau lihat mainnya, wah ini mah level Liga 2 kayaknya nih. Ya, pakai baju Yildiz doang, namanya Eh, Yildiz gitu ya, nomor 10. eh. Tapi yang main bukan Yildiz. Itu aja sih. Jadi kayak ya ini bukan Juve yang dikenal, kayak ya Juve nggak pantas lah kalau main masuk di top 4 atau di depan kalau masih mainnya main model-model gini. Itu gitu aja sih. Kayak kecewa banget lah, parah. Oke, kalau Mas Bustan gimana perasaannya? Singkat saja, Mas. Hmm, Pertandingan kemarin itu kayak apa ya? Penyiksaan buat Juventini. Nonton pertandingan kemarin. Ini mainnya nggak jelas gitu. Eh, Ini maunya apa sih tim ini eh. mainnya kayak gini, terus responnya juga nggak jelas kayak gimana. Di babak kedua ya itulah nggak jelas aja gitu. Oh, Penyiksaan nonton. penyiksaan. Oke, gua akan kasih awalan dulu. Gol cepat kemarin.
di menit ke-11 memanfaatkan kesalahan dari Weston McKennie yang kemarin kayaknya sepertinya agak di bawah under performa ya kan, nggak biasanya McKennie melakukan kesalahan, dan kita juga kecolongan lewat counter attack yang dilakukan pemain-pemain Como, di mana Maxen Kakoret ini mencetak gol lewat lahir skema counter attack, eh, memanfaatkan situasi sepak pojok dari Juventus. Nah, gua akan bertanya pada kalian nih, ada dua pertanyaan. Dengan kekalahan yang belum putus nih, apakah di sini Juventus memasuki sebuah krisis mental atau hanya bukan sekedar penurunan performance? Dan yang kedua adalah Juventus kehilangan kepercayaan diri kah setelah ketinggalan saat saat gol pertamanya si Como? Kira-kira gimana Mas Adi nih? Silakan. Ah, kekalahan terputus yang sebenarnya kalau lihat performa Juve di pasca menang lawan Parma ya itu kan kemenangan Hmm. terakhir sebelum masuk ke Februari yang Hmm. Februari kelam kalau gue lihat walaupun Februari juga belum habis masih ada satu game lagi tapi Hmm. dari sekian apa pertandingan-pertandingan itu bagaimana Juve merespon ketika kebobolan dan bagaimana cara kebobolannya gitu lo udah Hmm. unggul tapi bisa kebobolan dengan cara yang aneh atau kebobolan dulu dengan cara yang agak sedikit sedih ya lihat punya kiper yang ya gua nggak bisa ngomong lah lihat kiper yang model gitu eh, dua game di liga punya kiper gitu wah ini benar-benar gua nggak habis pikir kita punya kiper yang levelnya begitu penurunan performa dari seorang Digri di musim ini yang menurut gua ini parah banget yang bikin di Februari ini kelam banget gitu ya bagi Hmm. kita Juventini gitu dan kalau lihat secara main sebenarnya Spalletti udah nemuin cara main gua mainin seperti ini tapi baik lagi sepak bola itu butuh konsistensi gitu karena kalau lo main kayak gitu tapi nggak menang berarti butuh evaluasi apalagi secara starting eleven kita kan nggak full tim ya ada beberapa Hmm. part yang nggak main tapi baik lagi ketika itu nggak main itu kelihatan bahwa Juventus ini cuman jago at least 4 sampai 5 pemain doang selebihnya ya Hmm. pemain-pemain yang cuman penyemangat atau penyempurna untuk starting eleven tapi cuma 5 yang jago. Ketika 5 itu underperform atau 5 itu ada yang absen, ya part ini nggak bisa diganti sama pemain-pemain yang ada di cadangan gitu. Terbukti kita lihat Hmm. Lloyd Kelly itu nggak bisa gantiin Bremer dalam lini belakang ya. Kelly is the Kelly mediocre levelnya IPL aja begini gitu loh. Ini yang dibangga-banggain bahwa ini IPL reject yang gua bilang Kelly jago calon pemain timnas Inggris mata IPA kalau zaman saya main nggak ada Kelly pemain timnas Inggris nggak ada bahkan Tuhan aja nggak lihat dia untuk nonton ke Italia nonton lihat kali jadi ini level mediocre yang Juve sebenarnya punya back level mediocre yang mungkin selama ini tanda kutip dia aman karena main sama Bremer tapi ketika dia ngelit di match kayak lawan Como mediocre-nya kelihatan banget. Di Grab nggak perform ya semua hancur. Jadi babak pertama yang kita nonton ini Juve yang benar-benar Yildiz sentris bagaimana bola pasti harus ke kiri, pasti harus ke Yildiz. Fabregas bukan pelatih bego, mungkin dia kalah lawan Inter dibantai. Dia nggak pelatih bego, dia tahu apa yang gua harus lakuin ketika gue tandang ke Turin, apa yang gua baca bagaimana Juve bermain. Juve bermain Hmm. kan taktikal textbook banget, kasih bola ke kiri, besok kasih ke Yildiz, mereka nyerang. Itu ditutup ya Juve nggak bisa ngapa-ngapain. Terbukti kan Hmm. dari babak kedua akhirnya masuklah perubahan-perubahan Chico masuk untuk nambah pola variasi serangan dari sisi kanan. Tapi udah telat karena dari babak pertama kita tuh udah textbook banget mainnya dan ini harus dievaluasi kalau kita next matchnya pengen remontada di Turin untuk di lolos 16 besar UCL. Kalau enggak ya nol trofi nol trofi is coming home lagi gitu. Jadi kita nggak akan dapat apa-apa musim ini. Ini yang problem-problem seperti ini yang harus dibenahi bahwa mentalitas ini udah drop banget di Februari. Jadi Hmm. kalau kita musim lalu nyalahin Mota nggak bisa handle tim ini, musim ini pelatih senior Spalletti nggak bisa handle tim ini. Jadi problemnya adalah mentalitas itu bukan dari pelatih tapi dari pemain. Kita punya pemain nggak ada pemain matang, nggak ada pemain level juara. Ya kalau kita ngomong Locatelli pemain juara Euro, jadi Locatelli juara Euro dengan semua pemain yang hebat-hebat. Locatelli masuk di tim yang nggak pernah juara ini ya sama aja Locatelli kalau Locatelli yang biasa gitu. Hmm. Kalau kita mau lihat tim ini mental juara, siapapun yang main di tim ini, even McKennie sekalipun, tim ini bisa bangkit kok. Tapi tim ini nggak punya mental juara, belum punya mental juara karena apa? Pemain-pemain yang juara ini nggak ada di tim ini gitu. Nggak ada Oh. tim yang tahu bagaimana juara liga, bagaimana tim yang bisa pemain yang bisa tahu bagaimana untuk bermain as a team ketika mental lagi drop ini gimana gitu. Oke, kita bisa main bagus di derby, tapi kita main nggak main di liga ini nggak di derby doang gitu. Ada match-match yang kritikal yang kita harus butuh menangkan juga dan ini downfall di match-match itu. Jadi problemnya adalah ketika tim ini krisis kepercayaan diri, ya hasilnya ya ini di dua game terakhir gitu.
Ini yang harus dirasain sama Juventus ini yang udah bergadang. Mungkin jam 9 malam ya habis tarawih nonton harapannya Juve menang gitu. Tapi tiba-tiba kita Iya. harus sahur dengan rasa pahit gitu. Karena pahit banget lihat kita kalah, rivalnya menang gitu. Itu sih yang gue rasain di match ini, dan apa opini gue tentang match yang benar-benar caur banget di pertandingan ini gitu. Bang Oke, Rocky. baik. Terima kasih Mas Adi. Nah, kira-kira Mas Busan gimana nih dengan kekalahan yang belum putus? Apakah di sini sudah masuk kategori yang krisis mental kah? Bukan sekedar hanya penurunan performance. Dan satu lagi, apakah Juventus emang kehilangan kepercayaan diri kah setelah tertinggal 1 gol di babak pertama? Nah, kira-kira gimana nih Mas Bustan? Silakan. Iya emang ini kan 5 pertandingan berturut-turut ya di semua kompetisi belum pernah menang. Hmm. Eh, jadi bisa dibilang sih memang Juve masuk ke masa-masa sulit gitu, masa-masa yang Suram ya. istilahnya tuh suram yang harusnya tuh ada. Saya setuju tadi dengan yang dibilang Mas Adi gitu. Saya juga beberapa kali bilang di grup juga kalau Juve ini nggak ada leader, nggak ada pemain senior. Kalau istilah saya sih abang-abangan ya, nggak ada Hmm. abang-abangan gitu. Pemain-pemain juara, pemain yang punya mental yang sudah terbiasa menjadi juara yang bisa ngangkat mental tim. Emang susah itu kalau mau ngarepin pelatih doang gitu yang bisa ngangkat mental tim untuk pemain-pemain yang usianya masih muda ini. Coba dilihat di tim ini itu. Tim ini yang usianya di atas 30 siapa? Paling milik milik itu cedera itu cederaan bisa dibilang udah out lah. Terus Perin, Pinsolio, kiper kedua sama kiper tiga, sisanya tuh kayaknya nggak ada lagi yang pemain di atas 30-an gitu. Rata-rata di bawah umur kalau nggak umur matang umur-umur kayak Yildiz gitu 20-an awal. Nah, itu tuh yang sebenarnya dibutuhkan Sol sama Juve gitu di masa-masa sulit. Kayak dulu kan waktu Conte datang itu sangat terbantu sebenarnya dengan adanya Del Piero, masih adanya Buffon Hmm. dan Iya. adanya Pirlo, datang Pirlo, ada juga abang-abangan Barzali gitu. Itu kan pemain-pemain mental juara semua itu. Itu yang Hmm. sangat membantu tim untuk bangkit di saat-saat terburuk. Kalau dibilang Locatelli, Locatelli saat ini tuh kayak Chiellini yang dulu, tapi Chiellini yang dulu sangat terbantu dengan adanya pemain-pemain juara itu sehingga dia Hmm. dia bisa melihat gitu look up. Oh ini nih pemain-pemain yang juara tuh bermental juara harus kayak gini gitu. Nah, di Oh. Locatelli tuh nggak ada pemain kayak gitu yang bisa dilihat untuk menyatukan tim. Nah, itu tuh yang nggak ada di tim ini. Bahkan kalaupun dibilang Conte masuk, belum tentu juga bisa ngangkat mentalitas tim di saat sulit gitu. Dan itu tuh yang jadi PR-nya manajemen juga ya. Hmm. Dan nggak tahu nih Spalletti seperti apa ke depannya untuk mengatasi masalah ini. Dan beberapa bilang juga bahwa remontada lawan Galatasaray ini bisa jadi momen ya. Tapi ya itu balik lagi itu bakalan sangat sulit gitu. Ya jadi ya memang di saat-saat seperti ini nih memang masalah mental juga di skuadnya Juve jadi di luar masalah ini ya bahkan kalau menurut saya sih lebih ke mental ya dibanding masalah teknis gitu. Hmm. Jadi mentalitas ini sangat diperlukan ya. Jadi ada perlu sosok figur yang bisa menjadi panutan ya. Mungkin kira-kiranya gua harus seperti dia nih. Mental gua harus, sikap gua harus bisa menjadi juara. Di sini yang mungkin masih belum ada kali ya, mungkin ya. Kali begitu ya Bang Iya nggak Bustan ada ya. yang iya nggak ada yang pegang di ruang ganti Oke, baik. di Gua di lah. masa-masa sulit. Oke, siap. Terima kasih Mas Bustan dan Mas Ari. Gue lanjut aja ke yang kedua, jika melihat pertandingan kemarin melawan Como, ada salah satu sektor yang terasa penurunannya itu sangat drastis, yaitu di lini tengah, ya kan? Biasanya Juventus itu kan memiliki progresi yang jelas, kombinasi antara Thuram dengan Locatelli, entah lewat umpan-umpan yang vertikal atau carry ball, atau eksploitasi half space yang membuka ruang sayap untuk dan fullback untuk yang bisa overlap. Nyaris kemarin itu tidak terlihat nih saat pada partai melawan Como nih. Apakah ini menjadi indikasi adanya penurunan antara Locatelli dengan Thuram eh, menjelang menjelang partai-partai krusial Juventus ke depan ini. Nah, gua ingin bertanyakan apakah khususnya nih untuk Locatelli dan Thuram ini menjadi penyebab Juventus sulitnya berkembang pada setiap match karena melihat banyak progres itu nggak alur bolanya kurang bagus nih ya kan. Yang kedua adalah apakah masalahnya terletak di pada kualitas
masing-masing individu kah kayak gitu kan, baik itu akurasi atau decision maker atau juga struktur permainan yang gagal untuk membuka ruang mid block. Nah, kira-kira menurut Mas Adi sama Mas Busan tuh seperti apa? Gua ke Mas Adi dulu nih, silakan. Eh ya untuk kualitas Locatelli dan Thuram kita no debat lah karena the best duo midfielder Juve musim ini ya. At least Hmm. ya, kita nggak punya pemain yang levelnya di bench tuh mendekati dia gitu. Even kita punya pemainnya sekalipun gitu. 60 juta euro jadi center back kan di match ini. Jadi kalau kita lihat dua dua pemain ini kan ya emang udah, kalau gua sih sebenarnya udah overuse ya, karena Hmm. Thuram Thuram pun udah berapa kali sering cedera, Locatelli sering dipush main terus ya, Locatelli mungkin nggak absen kecuali kalau akumulasi kartu, lebihnya dimain mulu. Jadi ya ini yang resiko karena kita nggak punya pemain yang level di bench itu yang selevel sama dia. Jadi mau nggak mau kita dia akan main terus di match-match yang penting ini gitu. Masalah underperform ya itu semua pemain bisa ngerasain yang sama gitu. Semua tim juga pasti ada pemain intinya itu yang nggak perform. Tapi Hmm. baik lagi ketika dia nggak perform, ini solusinya apa gitu. Dan kalau gue lihat dari Spalletti pun dia nggak punya jawaban, nggak punya plan B gimana kalau lini tengah gue nih nggak jalan. Gue gimana ngemecah mid blocknya Como dan Fabregas main ya. Ini kan mainnya mid block ya. Dia nggak pakai ball possession andalan dia yang di leg pertama yang dia akhirnya kalah lawan Inter, dia seri lawan Milan. Dia nggak pakai formasi yang sama dengan itu secara taktikal. Dia pakai mid block. Dia tunggu Juventus masuk di tengah baru gue counter. Kenapa? Bola akan di carry sama Juventus, akan di carry sama Thuram sampai ke depan, baru bola itu akan dialirin ke Yildiz. Jadi plan baca taktik itu udah dibaca. Jadi gimana caranya Juve memecah itu ya ini yang mau nggak mau dua pemain ini harus maju, carry maju sampai ke depan. Ya itu nanti dipotong itu. Jadi kalau kita bilang kualitasnya bagus. Cuman di match ini kecerdikan seorang pelatih lah yang melihat itu celah gitu. Dan mereka tahu betul, gue pasang tiga pemain yang tipikalnya sama semua. Kaki kiri, Kunya sama Maxime Perone itu mainnya pola-pola fighter semua. Jadi kalau ada yang masuk, gua hantam di tengah sehingga bola nggak akan gampang lewat ke depan gitu. Apalagi lini depan kita ya kayak orang Juve nggak pakai striker ya, karena punya striker rasanya kayak kayak nggak punya striker itu gitu. Jadi benar-benar ya progresi bola itu dipotong di tengah, dan ini yang ngebikin Juve itu susah untuk progresi bola ke depan karena udah kepotong. Ya ini yang tadi balik Hmm. lagi nggak punya jawaban gitu. Ketika Miretti juga untuk biasanya dipakai untuk apa namanya ngebantuin jemput bola dari tengah ke depan, itu juga nggak jalan. Jadi emang benar-benar lini tengah itu udah mati dari babak pertama, tapi Spalletti nggak punya jawaban. Nah inilah yang dimanfaatin sama Como ya. Baik lagi kecerdikan pelatih melihat apa sih sisi lemah dari lawan gitu. Apalagi Juve kan lagi kelelahan dan tanda kutip pasca kita away ke Turki dan kita juga main dengan 10 pemain dengan intensitas game tinggi. Ini yang bikin ya pasti pemain-pemain ini lelah dan tanda kutip. Walaupun ya di match ini kita butuh menang, tapi baik lagi kan kecerdikan pelatih akan menentukan hasil di pertandingan ini. Ya kalau kita lihat apa yang dilakukan Spalletti terhadap dengan dua pemain ini dan dua pemain ini juga nggak perform, jadi ya itu hal yang biasa gitu. Tapi baik lagi kualitas taktikal dari seorang pelatih penentu hasil gitu, Bang Rocky. Ini yang kita lihat Spalletti bahwa ngebaca taktik itu jangan bukan main ball possession doang, tapi juga ada lihat lawan ini mainnya kayak apa. Kan di preview Bang Jeki bilang kan gimana kalau kamu ngelepas bola, dan inilah kalau kamu ngelepas bola, dia nggak ngasih bola, dia nggak main bola, dia Hmm. ngelepas bola kasih bola ke Juventus, gue mid block aja. Ya ini jawabannya. Jadi di match ini jawaban dari apa yang dibilang Bang Jeki di preview, kalau ada yang nonton, bahwa Hmm. di preview yang Bang Jeki bilang ya udah kalau kita main bola, bagaimana kalau Komo ngelepas bola? Ini hasilnya. Mereka ngelepas bola, main mid block. Kan simple. Mereka bisa main counter attack doang. Hmm. Ya tim yang main ball possession dikasih bola counter attack, ya itu sama kayak orang makan durian tinggal gigit doang, kagak perlu buka. Ya begini jadinya, tinggal main counter attack terpas-terpas gol gitu. Itu Bang Rocky. Oke, baik. Kalau dari Mas Busan kira-kira gimana nih? Apakah ada penurunan dari lini tengah, yaitu si Locatelli dan Thuram, menjadi penyebab buruknya Juventus untuk sulit berkembang, dan apa emang terletak masalah individu, ya mungkin akurasi, ya kan, keputusan dalam pengambilan keputusan. Nah, kira-kira gimana nih Mas Bustan? Iya, jadi kemarin itu memang di lini tengahnya itu kurang jalan ya. Eh, Meskipun di situ Thuram udah ada gitu, kalau dibanding pertandingan sebelumnya lawan Inter ya, Thuram nggak ada, tapi memang di dua pertandingan ini, apalagi kemarin Thuram sempat blunder juga ya, istilahnya lawan Hmm. Galatasaray itu, dan pertandingan ini nggak tahu ya, mungkin ada faktor mentalitas juga, dan mungkin seperti dibilang Mas Adi tadi bahwa taktiknya Como yang bisa meredam lini tengah, bahkan ketika Juve pun berusaha untuk
memperbanyak orang di lini tengah gitu dengan menambah Miretti gitu kan untuk menambah kreativitas karena memang kan kalau dibilang dengan mainnya Openda kan Openda tipikalnya bukan pemain yang mau turun untuk link up play tapi dia lebih banyak mau nunggu bola di depan makanya nggak tahu ya dengan adanya Openda ini jadi kayak banyak long ball gitu dari belakang gitu kan long ball tapi eh, entah si Opendanya offside gitu atau bolanya nggak nyampe bisa Hmm. dengan mudah dihalau. Nah, itu tuh yang bikin taktik juga nggak jalan kemarin gitu. Bahkan sebenarnya kan kayaknya sih penempatan Miretti itu kan mau biar ada yang bisa kasih terupas mungkin ya ke si Openda gitu. Menggantikan peran David itu untuk link up play di pertahanan lawan gitu kan. Tapi ternyata si Miretti juga underperform kemarin, nggak bisa diharapin. Makanya kemarin tuh agak agak jalan juga ya permainannya lini tengahnya. Dan Yildiz juga nggak tahu ya semenjak semenjak perpanjangan kontrak kayaknya jadi Turun. agak menurun nih, menurun permainannya gitu banyak hilangan bola gitu dan apa ya bukan di level yang kemarin-kemarin lah. Kurang tahu juga sih apa karena ada tekanan atau kayak gimana gitu. Jadi memang Hmm. selain taktikal kayaknya ada masalah mentalitas juga dan kemarin banyak yang underperform juga sih pemain-pemain Juve. Oke, baik. Ya mungkin kalau Yedis juga mungkin nggak ada istirahatnya ya kan capek juga terus mulu dia yang pakai ya kan. Mungkin juga habis sign kontrak jadi mungkin ada sedikit beban ya kan harus memikul dengan Mm-mm. nomor 10 ya kan dengan naik gaji ya kita nggak tahu lah ya kan. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan terakhir pada review antara Juventus melawan Como. Gua akan bertanya jika melihat rating pasca laga melawan Como, gua ngambil di Footmob hanya sedikit nih yang berada di zona hijau nih ya kan banyak pemain-pemain yang di bawah underperform nih ya kan. Nah, pertanyaannya jika melihat rating dan hasil yang kemarin ini secara keseluruhan siapa sekiranya pemain yang benar-benar di dalam underperform yang bisa merusak keseimbangan tim ya kan. Nah, siapa Bang Adi? Silakan Bang Adi. Ya, gue sih ada tiga nama ya. Kalau gua pasti di grade pertama, gol pertama itu Hmm. nggak banget. Terus gol ke menurut gua, terus nomor dua Cop Miners, gua liat dia bukan LCB dan itu akan dieksploitasi mulu sama sama Como dan itu gol pertama Como pun jadi dari sisi kanan dari sisi kiri Juventus. Hmm. Tentu lagi striker Invisible Man, Openda. Ya ada tapi dia nggak ada di lapangan gitu. Dan satu peluang pun dia chip dan itu nggak gol. Jadi menurut gua ya tiga pemain yang underperform bahkan ya ngerusak match ini yang menurut gua sebenarnya Juve bisa at least nggak kebobolan cepat di awal babak pertama itu yang bikin mental makin drop gitu. Jadi ya kesalahan di fatal karena bola kayak gitu juga ya Koeman bukan LCB dan itu kelihatan banget dipaksain bahwa kita nggak punya pemain lagi. Terus juga Openda kita nggak punya Hmm. striker lagi dan itu kelihatan banget bahwa tiga pemain yang tidak perform mempengaruhi hasil di babak pertama. Gue nggak ngomong di babak kedua, babak pertama. Karena babak kedua itu adalah hasil dari babak pertama yang kita harus adjustment sehingga pemain-pemain yang tadi harusnya bisa ngatur tempo jadi lebih main sporadis, terburu-buru. Jadi mau nggak mau Hmm. kita butuh gol akhirnya ke counter attack. Jadi babak pertama itu penting banget dan tiga pemain itu yang buat gue, aduh nggak banget lah kok kok ada ya kok bisa Openda tuh ke Juventus gitu gua gak yakin siapa yang mau beli pemain kayak Openda ini gitu di Grey oke karena dari awal dari zaman muda kita udah punya di Grey Commanders juga ini dari zaman itu udah hancur lebur jadi ya tiga pemain yang nggak banget di match ini sebenarnya kok bisa bisa main untuk tim sekelas Juventus tuh udah aneh sih kalau untuk tiga pemain ini yang mungkin evaluasi besar di summer nanti kita siapa yang akan dijual dan siapa yang akan dibuang gitu itu Bang Oke, Rocky. baik. Kira-kira Bang Bustan siapa nih yang benar-benar memberikan dampak signifikan sehingga bisa merusaknya keseimbangan tim pada match antara Juventus melawan Como? Ya, kalau disuruh nunjuk nama sih emang banyak ya. Banyak gitu. Jadi kalau tadi udah disebut Bang Adi, mungkin saya nyebutin nama lain aja gitu yang jelek di match ini kayak Miretti gitu ya. Hmm. Miretti juga underperform kemarin.
nggak bisa menjalankan peran yang baik itu sebagai penghubung lini tengah ke depan. Hmm. Terus Cambiaso juga, aduh masih nggak tahu ya orang ini kenapa gitu. Cambiaso sejak akhir tahun udah semusim setahun lah, setahun lebih gitu permainannya kebanyakan jelek ya, si Hmm. Cambiaso ini. Dan juga eh ya mungkin dua orang itu dulu lah. Hmm. Mungkin Ciko ya, Ciko yang harusnya bisa jadi memperbaiki di babak kedua, tapi malah ikut-ikutan jatuh mentalnya. Jadi ya mungkin Ciko juga kali ya kalau mau ngambil tiga pemain gitu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi dan Mas Bustan. Nggak usah panjang-panjang karena kita nge-review ini emang sakit hati ya kan. Nah, bagi para teman-teman semua tulis di kolom komentar kira-kira gimana tanggapannya pada match antara Juventus melawan Como. Tulis saja di kolom komentar. Kita tunggu. Nah, jangan lupa juga untuk join di membership kita tanpa berbosan-bosan, gua akan mengingatkan terus karena di sana kalian bisa berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol nih mengenai Juventus di layar Suara Juventus ini. Jangan lupa juga untuk di-subscribe, di-like, serta di-share ke teman-teman semua yang ingin ada tahu channel yang bisa menyuarakan tentang Juventus. Terima kasih Mas Adi, terima kasih Mas Butan. Mudah-mudahan di partai selanjutnya Juventus bisa menang. Yang terdekat melawan Galatasaray ini ya kan bisa menang. Nggak tahu deh ya kan. Ya kita berharap aja. Remontada atau remon tangis ya? Ini Remontada atau remon tangis? Remon tangis nih kayaknya. Aduh. Mana infonya Yildiz katanya cedera nih. Tahu udah benar apa enggak tuh kan. Waduh, Ya udah bisa remon baik. tangis itu diturin. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, Vino alla fine, Forza 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 Juve. Juve. Juve.